Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Yong. Pernah nggak sih kalian berpikir, bagaimana ya Islam bisa ada dan menjadi agama yang besar di Indonesia? Perjalanan panjang itu ternyata masih banyak rahasianya loh. Di video kali ini, kita akan menelusuri cerita-cerita sejarah, mencari tahu berbagai teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Dari para pedagang yang berlayar jauh hingga jejak-jejak budaya yang tersisa, semua akan kita kumpulkan untuk memahami lebih dalam tentang proses masuknya Islam ke Nusantara. Siapkan diri kalian, karena setiap teori punya daya tariknya sendiri, dengan bukti-bukti sejarah yang menarik untuk kita pelajari. Yuk, kita mulai. Teori pertama yang akan kita bahas adalah teori Gujarat. Teori ini merupakan salah satu teori yang paling banyak dibicarakan ketika kita membahas sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Teori ini mengatakan bahwa Islam pertama kali datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India, sekitar abad ke-13 Masehi. Pada masa itu, Gujarat adalah pusat perdagangan yang sangat penting di kawasan Asia Selatan. Lalu, apa yang membuat teori ini begitu menarik? Salah satu alasannya adalah karena Gujarat memiliki hubungan perdagangan yang sangat erat dengan Nusantara pada masa itu. Hubungan ini tidak hanya terbatas pada perdagangan barang, tetapi juga pertukaran budaya dan agama. Salah satunya adalah hubungan perdagangan yang erat antara Nusantara dan Gujarat pada masa itu. Pedagang dari Gujarat sering berlayar ke Nusantara untuk berdagang rempah-rempah, kain, dan barang-barang lainnya. Mereka juga membawa serta ajaran Islam yang kemudian menyebar di kalangan masyarakat Nusantara. Bayangkan, Sobat Yong, kapal-kapal besar berlayar jauh, membawa rempah-rempah dan berbagai barang dagangan, sekaligus menyebarkan agama Islam. Perjalanan ini tentu tidak mudah dan memerlukan waktu yang lama. Tetapi para pedagang ini tetap melakukannya demi keuntungan dan penyebaran agama. Bukti lain yang mendukung teori ini adalah ditemukannya nisan Sultan Samudera Pasai, Malik As-Saleh, pada tahun 1297 Masehi. Nisan ini menunjukkan adanya pengaruh Islam yang kuat di wilayah tersebut pada masa itu. Nisan ini punya kemiripan dengan nisan-nisan yang ada di Gujarat. Menarik bukan? Kemiripan ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara Gujarat dan Samudera Pasai, yang mendukung teori bahwa Islam dibawa ke Indonesia oleh pedagang dari Gujarat. Namun, teori Gujarat bukan satu-satunya penjelasan tentang masuknya Islam ke Indonesia. Ada juga teori lain yang menyebutkan bahwa Islam dibawa oleh para pedagang dari Arab atau Persia. Setiap teori memiliki bukti dan argumen yang menarik untuk dipelajari. Masih banyak teori lain yang tak kalah menarik untuk kita pelajari. Setiap teori memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana Islam pertama kali masuk ke Indonesia dan bagaimana agama ini berkembang di Nusantara. Mari kita terus menggali dan memahami sejarah kita dengan lebih mendalam. Teori kedua yang akan kita bahas membawa kita langsung ke sumbernya, yaitu Makkah. Teori Makkah mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia langsung dari para pedagang Arab pada abad ke-7 Masehi. Teori ini diperkuat dengan catatan seorang penjelajah Tiongkok bernama Yi Xing. Dalam catatannya, Yi Xing mengatakan bahwa ia bertemu dengan kelompok Muslim Arab di pesisir Sumatera pada abad ke-7 Masehi. Bukan hanya itu, Kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Indonesia, juga mengikuti mazhab Syafi'i, mazhab yang banyak diikuti di Mekkah pada saat itu. Gelar Al-Malik yang digunakan oleh para raja Samudra Pasai juga menunjukkan pengaruh kuat dari budaya Arab. Meskipun begitu, masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab oleh teori Makkah. Misalnya, mengapa Islam baru tersebar luas di Indonesia beberapa abad setelah kedatangan pedagang Arab pertama? Bab 3 Jejak Persia dalam Bingkai Budaya. Bisikan Sufi dari Persia. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi bagaimana pengaruh Persia telah membentuk budaya dan tradisi di Indonesia, terutama melalui ajaran-ajaran Sufi yang menyebar pada abad ke-13 Masehi. Teori selanjutnya membawa kita lebih jauh ke barat, yaitu Persia. Teori ini mengungkapkan bahwa pengaruh Persia tidak hanya terbatas pada aspek agama, tetapi juga mencakup berbagai aspek budaya dan sosial. Teori Persia menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui pengaruh budaya dan ajaran para Sufi dari Persia pada abad ke-13 Masehi. Para Sufi ini membawa serta tradisi dan praktik spiritual yang kemudian diadopsi oleh masyarakat lokal.
Salah satu bukti yang menarik adalah adanya tradisi peringatan 10 Muharram atau Asyura di Indonesia, sebuah tradisi yang memiliki akar kuat di Persia. Tradisi ini tidak hanya sekadar peringatan religius, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat. Sebuah tradisi yang juga sering dirayakan di Persia. Peringatan Asyura di Persia dikenal dengan berbagai ritual dan upacara yang syarat dengan makna spiritual dan historis. Peringatan ini menunjukkan adanya hubungan budaya yang erat antara kedua wilayah tersebut. Hubungan ini tidak hanya terlihat dalam perayaan Asyura, tetapi juga dalam berbagai aspek budaya lainnya. Selain itu, ajaran-ajaran tasawuf yang berkembang di Indonesia, seperti ajaran Siti Jenar, juga menunjukkan pengaruh kuat dari Persia. Ajaran-ajaran ini menekankan pentingnya spiritualitas dan hubungan langsung dengan Tuhan, yang merupakan ciri khas dari tradisi Sufi Persia. Juga menunjukkan pengaruh kuat dari Persia. Ritual-ritual Sufi di Indonesia seringkali memiliki kesamaan dengan praktik-praktik Sufi di Persia, baik dalam hal bentuk maupun makna. Tak hanya itu, penggunaan kata-kata Persia dalam bahasa Indonesia, seperti Syah Bandar dan Kenduri, semakin memperkuat dugaan ini. Kata-kata ini menunjukkan adanya interaksi dan pertukaran budaya yang intens antara kedua wilayah. Bukti arkeologis pun memperkuat teori Persia. Makam Maulana Malik Ibrahim, seorang tokoh penyebar Islam di Jawa Timur, memiliki arsitektur yang mirip dengan bangunan-bangunan di Persia. Arsitektur ini mencerminkan pengaruh estetika dan teknik konstruksi Persia yang diadopsi oleh masyarakat lokal. Seorang tokoh penyebar Islam di Jawa Timur yang dikenal dengan nama Sunan Gresik adalah salah satu contoh nyata dari pengaruh Persia dalam penyebaran Islam di Indonesia. Sunan Gresik dikenal karena peran pentingnya dalam menyebarkan ajaran Islam dan membangun komunitas Muslim di Jawa, memiliki arsitektur yang mirip dengan bangunan-bangunan di Persia. Kesamaan ini tidak hanya terlihat dalam bentuk fisik bangunan, tetapi juga dalam simbolisme dan makna yang terkandung di dalamnya. Teori Persia memberikan sudut pandang menarik tentang penyebaran Islam melalui jalur budaya dan spiritual. Melalui pengaruh Persia, kita dapat melihat bagaimana budaya dan tradisi lokal di Indonesia telah diperkaya dan dipengaruhi oleh interaksi dengan budaya Persia. Ini menunjukkan betapa dinamisnya proses penyebaran Islam dan bagaimana budaya dapat saling mempengaruhi dan memperkaya satu sama lain. Bab 4, Perantau Tiongkok dan Kiprahnya di Nusantara. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi peran penting yang dimainkan oleh para perantau Tiongkok dalam sejarah Nusantara, khususnya dalam penyebaran agama Islam. Terakhir, kita akan membahas teori Tiongkok. Teori ini mengemukakan bahwa para perantau Tiongkok Muslim memiliki kontribusi signifikan dalam penyebaran Islam di Indonesia. Teori ini mungkin terdengar mengejutkan, tapi beberapa sejarawan yakin bahwa Islam juga disebarkan oleh para perantau Tiongkok Muslim yang datang ke Indonesia. Mereka membawa serta budaya, tradisi, dan agama mereka, yang kemudian berbaur dengan masyarakat lokal. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah keberadaan komunitas Muslim Tionghoa di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Semarang dan Lasem. Komunitas ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan menjadi bagian integral dari masyarakat setempat. Mereka datang pada abad ke-15 Masehi dan berperan penting dalam penyebaran Islam di daerah tersebut. Para perantau ini tidak hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam melalui interaksi sehari-hari dengan penduduk lokal. Raden Patah, raja pertama Kesultanan Demak, diyakini memiliki darah Tionghoa. Hal ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara perantau Tiongkok dan perkembangan Islam di Nusantara. Kisah ini terekam dalam Hikayat Hasanuddin dan Sejarah Banten. Manuskrip-manuskrip ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peran perantau Tiongkok dalam sejarah Indonesia. Keberadaan masjid-masjid tua dengan arsitektur khas Tionghoa, seperti Masjid Cheng Ho di Surabaya, juga menjadi bukti menarik tentang jejak penyebaran Islam oleh komunitas Tionghoa. Masjid-masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat komunitas dan budaya. Teori Tiongkok memberikan warna baru dalam cerita sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ini menunjukkan bahwa penyebaran Islam di Nusantara adalah hasil dari berbagai pengaruh dan interaksi budaya yang kompleks. Kehadiran mereka semakin memperkaya keragaman budaya dan agama di Nusantara. Komunitas Muslim Tionghoa tidak hanya membawa agama, tetapi juga tradisi, seni, dan arsitektur yang unik, yang semuanya berkontribusi pada mosaik budaya Indonesia
yang kaya dan beragam. Sobat Yong, dari penelusuran kita hari ini, terlihat bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia bukanlah peristiwa tunggal, melainkan cerita sejarah yang rumit dan menarik. Setiap teori memiliki bukti dan alasannya masing-masing yang semakin memperkaya pemahaman kita tentang sejarah Islam di Indonesia. Nah, sekarang giliran kalian. Teori mana yang menurut kalian paling meyakinkan? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, bagikan ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini untuk video sejarah menarik lainnya. Terima kasih telah bergabung dalam penelusuran sejarah yang seru ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.